Shalom, jumpa lagi bersama saya Afgan Alphonse Ganteng. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai relasi dan fungsi. Kompetensi apa yang akan kita capai dalam pokok bahasan ini? 3.3 mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Lalu keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Indikator apa yang akan dicapai pada kesempatan ini? Membedakan relasi dan fungsi dengan diagram panah dan diagram kartesius. Dan 4.31 adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan diagram panah dan diagram kartesius. Apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan ini? Pada pertemuan ini kita akan mencapai beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, agar kalian mengetahui pengertian relasi dan fungsi dua himpunan dan membedakan relasi dan fungsi dalam bentuk diagram panah dan diagram kartesius. Karakter apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini? Ada dua. Yang pertama, tanggung jawab, yaitu kalian berusaha sendiri dalam memecahkan permasalahan yang diberikan. Dan yang kedua, kalian juga harus menyelesaikan tugas yang diberikan tepat waktu. Karakter yang kedua yaitu kreativitas. Apa itu kreativitas? Agar kalian dengan kreatif dapat menyatakan dan membedakan relasi dan fungsi dalam bentuk gambar. Oke, kita mulai. Menurut kalian, apa itu relasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relasi itu adalah hubungan, lalu pertalian, lalu kenalan, dan yang terakhir pelanggan. Lalu bagaimana relasi ini dinyatakan dalam matematika, khususnya dalam bentuk dua himpunan? Perhatikan ilustrasi berikut. Kalau ada 3 keluarga, ada keluarga 1, ada keluarga 2, dan ada juga keluarga 3. Dari tiga keluarga ini kita akan mengelompokkan menjadi 3 kelompok atau 3 himpunan. Berarti kita akan dapatkan 3 himpunan itu. Yang pertama, himpunan ayah atau A, yaitu Joko, Tony, dan Rudi. Lalu himpunan ibu, Sri, Tati, dan Popi. Dan himpunan anak, yaitu Udin, Amir, dan Tuti. Mereka ini bisa berelasi, bisa ayah dengan anak, ibu dengan anak. Hanya 2 himpunan. Bapak hanya mengambil contoh relasi antara ayah dan anak yang akan dibuat dalam diagram panah. Di sini ada himpunan ayah, Joko, Tono, dan Rudi, dan himpunan anak C ada Udin, Amir, dan Tuti. Tono diagram panahnya ke Udin, Rudi di Amir, Rudi juga ke Tuti. Maka relasi yang terjadi antara hubungan ayah dan anak itu ayah. Sehingga kita dapat mengambil suatu kesimpulan, relasi dalam matematika untuk 2 himpunan menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Perhatikan kembali ilustrasi berikut ini. Sini ada musik pop, musik country, dan musik jazz. Ada suatu data. Ada 4 orang anak, yaitu Ria, Reni, dan Revi, memiliki jenis musik yang mereka sukai. Data yang diperoleh sebagai berikut. Ria dan Rian memilih musik pop. Ria, Rian, Reni memilih musik country, dan Rian, Reni, Revi memilih musik jazz. Sehingga yang pertama kita lakukan adalah mengelompokkan mereka dalam 2 himpunan, yaitu himpunan anak dan himpunan musik. Jadi himpunan anak A, Rian, Reni, dan Revin. Himpunan
himpunan musik atau disimbolkan B, pop, country, dan jazz. Lalu kita nyatakan relasi ini dalam bentuk diagram panah. Berarti ada himpunan A yaitu Ria, Rian, Reni, dan Revi, dan himpunan B itu ada musik pop, musik country, dan jazz. Lalu kita lihat pernyataan Rian memilih musik pop, berarti Ria diagram panahnya ke pop dan Rian diagram panahnya ke pop. Rian, Reni memilih musik country, berarti Ria ke country, Rian juga ke country, dan Reni juga ke country. Lalu Rian, Reni, Revi memilih musik jazz, berarti Rian diagram panahnya akan ke jazz, lalu Reni juga akan ke jazz, dan Revi akan ke jazz. Maka A dan B ini merupakan suatu relasi, yaitu menyukai. Oke. Kita lanjut. Bagaimana kita menyatakan relasi ini? Sudah tadi dengan diagram panah, bisa lagi dengan cara kedua, yaitu dengan diagram Cartesius, yaitu menyatakan antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik-titik. Di sini ada garis horizontal, yaitu A, yaitu anak, himpunan anak, dan B vertikal itu adalah himpunan musik. Himpunan anak seperti yang contoh yang tadi, ada himpunan Ria, ada anak Rian, Ria, Reni, dan Revi, ada pop, country, dan jazz. Itu Ria ke pop, Rian itu dia juga ke country, Rian ke pop, Rian ke country, dan Rian ke jazz. Lalu Reni ke country, Reni juga ke jazz, Revi ke jazz. Inilah yang disebut dengan menyatakan relasi dalam bentuk diagram Cartesius, yaitu menyatakan himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dengan bentuk dot atau titik-titik. Menyatakan relasi yang cara yang ketiga, yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Apa itu himpunan pasangan berurutan? Memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan, sehingga akan diperoleh Ria pop, Rian pop, Ria country, Rian country, Reni country, Rian jazz, Reni jazz, dan Revi jazz. Inilah ketiga cara menyatakan relasi, yaitu dengan cara diagram panah, diagram Cartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kita lihat contoh. Di sini ada sebuah contoh. Buatlah relasi lebih dari dan kurang dari himpunan P ke himpunan Q, dinyatakan dengan diagram panah dan diagram Cartesius. Berarti awalnya kalau diagram panah berarti kita akan membuat sebuah bentuk elips, berarti himpunan P yang terdiri atas 2, 3, dan 4, dan himpunan Q 1, 2, 4, 6. Relasinya adalah lebih dari, berarti 2 itu lebih dari 1, 3 itu lebih dari 1, 3 juga lebih dari 2, 4 itu lebih dari 1, lebih dari 2. Inilah relasi dalam bentuk diagram panah. Sekarang bagaimana jika relasinya itu adalah kurang dari? Nah, maka 2 itu kurang dari 4. 3 itu 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 6. 3 kurang dari 4, 3 kurang juga dari 6. Inilah nama relasinya. Lalu bagaimana kita ubah atau kita menjawab dalam bentuk diagram Cartesius? Ambil contoh aja lebih dari, sekali lagi ini horizontal yaitu P, sedangkan Q itu yang vertikal untuk nilai Q. 2 ke 1, 3 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 1, dan 4 ke 2. Inilah dalam bentuk diagram Cartesius. Lalu contoh berikutnya. Buatlah diagram panah yang menunjukkan relasi faktor dari
Dari himpunan D ke himpunan E, bagaimana? Buat pertama dulu. Himpunan D-nya yaitu 1, 3, dan 4. Lalu himpunan E 2, 3, 4, dan 6. Lalu yang ditanyakan apa? Relasinya apa? Faktor dari. Berarti 1 itu faktor dari 2. 1 juga faktor dari 3. 1 juga faktor dari 4. Dan 1 faktor dari 6. 3 faktor dari 3 dan faktor dari 6. Sedangkan 4 faktor dari 4. Oke, gampang kan? Ya. Oke, sudah paham? Kita lanjut. Apa itu fungsi atau pemetaan? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Di situ ada kelompok. Ada 2 kelompok, ada kelompok anak dan kelompok ibu. Kelompok anak itu terdiri atas Dina, Reza, Andri, Irma, dan Dedi. Sedangkan kelompok ibu, Bu Nia, Bu Wati, Bu Nina, dan Bu Ida. Setiap anak pasti mempunyai seorang ibu. Tidak ada anak yang tidak mempunyai ibu. Dengan demikian semua anggota himpunan A pasti dipasangkan dengan anggota B. Demikian pula sebaliknya. Setiap anak mempunyai seorang ibu, dalam kurung ibu kandung ya. Tidak ada anak yang mempunyai beberapa orang ibu. Dengan demikian, setiap anggota A hanya dapat dipasangkan dengan satu anggota di B. Tidak ada anggota himpunan A yang memiliki lebih dari satu pasangan di B. Sehingga kita dapat kesimpulan bahwa setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B, tidak kurang dan tidak lebih dari satu. Maka relasi ini merupakan relasi khusus yang disebut dengan fungsi atau pemetaan. Sehingga secara umum kita dapat menyimpulkan fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Berikut di sini ada himpunan P dan Q. Himpunan P itu A, B, C, D, dan D itu biasa dikenal dengan domain. Apa itu domain? Domain itu adalah daerah asal. Sedangkan himpunan Q yang terdiri atas 1, 2, 3, 4 inilah yang dikenal dengan kodomain atau daerah kawan. Bukan kodomain ya, tapi kodomain atau daerah kawan. Sedangkan yang di atasnya itu A ke 1 itu yang disebut dengan bayangan atau peta dari A. Sedangkan 1, 2, dan 4 itulah yang disebut dengan range. Apa itu range? Itulah dari hasil, yaitu 1, 2, dan 4. Lalu apa perbedaannya dengan relasi biasa? Coba perhatikan di sini. Di sini ada gambar pertama. Menurut kalian apakah ini relasi biasa atau relasi khusus? Oke. Apa? Ini disebut dengan relasi biasa. Mengapa ini tidak dikatakan fungsi atau relasi khusus? Karena ada domain, ada daerah asal yang memiliki hubungan di himpunan B itu lebih dari satu. Maka disebut dengan relasi biasa. Sedangkan gambar 2, himpunan A, domain itu semuanya berelasi ke B. Sehingga yang kedua ini disebut dengan relasi khusus atau fungsi. Dan bagaimana dengan gambar 3? Gambar 3 bukan relasi khusus atau bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ada di domain yang tidak berelasi. Jadi ada di domain yang tidak berelasi adalah titik B yang tidak berelasi. Maka dia tidak disebut fungsi, tapi dia disebut dengan relasi biasa. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa syarat untuk menjadi fungsi khusus atau fungsi atau pemetaan atau relasi khusus, yang pertama, dia bukan himpunan kosong domainnya. Yang kedua, domain itu tidak boleh bercabang. Dan domain adalah harus habis berelasi. Domain harus berelasi. Itulah 3. Sehingga dapat juga kita ambil kesimpulan, semua fungsi adalah relasi, tetapi tidak semua relasi adalah fungsi.
Perhatikan contoh berikut. P minus 2 min 1 0 1 2 dan Q 0 1 2 3 dan 4. Ada relasinya 2. Apakah ini fungsi? Ya, ini fungsi khusus karena domain kodomain semuanya habis berelasi dan tidak ada yang bercabang. Berapakah domainnya? Berapakah kodomainnya? Berapakah range-nya? Oke, ada yang tahu? Oke, kita jawab saja. Berarti yang domain yang daerah asal itu adalah minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Lalu kodomainnya berarti daerah kawan. Daerah kawannya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan range-nya hanya 2 dan 3 tidak berreaksi, maka range-nya yaitu 0, 1, dan 4. Gampang kan? Ya. Berikut, bagaimana kalau di dalam bentuk diagram Cartesius? Berapakah domainnya? Berapakah kodomainnya? Berapakah range-nya? Ya. Oke, berapakah domain, kodomain, dan range-nya? Oke. Kita cari satu persatu. Berarti domainnya adalah yang horizontal. Berarti domainnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kodomainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan range-nya adalah 1, 2, 3, dan 6. Dari penjelasan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan perbedaan antara relasi khusus atau fungsi dengan relasi biasa. Perhatikan gambar dalam diagram Cartesius. Di sini jelas sekali perbedaan antara relasi yang khusus dengan relasi biasa. Relasi biasa itu bercabang, sedangkan fungsi itu tidak bercabang. Demikian juga dalam diagram panah. Diagram panah ini juga domainnya itu bercabang, itulah yang disebut dengan relasi biasa. Sedangkan fungsi dia tidak mempunyai domainnya, itu tidak bercabang. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Oh ya, sebelum itu kalian mengerjakan tugas untuk lebih memahami materi ini, halaman 66 sampai 67 dari buku cetak Anda, latihan 1, nomor 1 dan nomor 1 sampai 5. Demikian pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.